Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi di channelnya Insan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul. Dimana lagi kalau bukan di KONI Kabupaten Gunung Kidul. Pembicaraan kita pekan ini masih berkaitan dengan Pekan Olahraga Daerah Porda yang sama-sama kita ketahui 2025 Kabupaten Gunung Kidul menjadi bagian sejarah sebagian tuan rumah pelaksanaan Porda yang ke-17 DIY. Maka tentunya sebagai tuan rumah persiapan-persiapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, dan malam hari ini kita hadirkan spesial tentunya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul, dan telah bergabung di tengah-tengah kita Bapak Kepala Dinas Bapak Suprianto SEMT. Salam olahraga Pak Kadis. Salam olahraga Bung Heri. Pak Kadis, Porda Pekan Olahraga Daerah sebagai event olahraga multi event tentunya sudah dinantikan oleh insan olahraga, tidak hanya di Gunung Kidul tetapi kemudian juga di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Kidul tentunya juga pernah menjadi bagian dari sejarah itu di tahun 2013, dan besok di tahun 2025 kembali Gunung Kidul akan menjadi tuan rumah, tentunya dengan jangka waktu yang sudah lama ini, tentunya dengan wajah yang sudah berbeda pula. Dan ini tantangan pula dinas baru, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul. Maka ceritakan kepada kami dan insan olahraga di Kabupaten Gunung Kidul berkaitan dengan kesiapan Kabupaten Gunung Kidul menyambut sebagai tuan rumah Porda. Baik. Selamat malam para pemirsa channel podcastnya KONI Kabupaten Gunung Kidul, insan olahraga dimanapun Anda berada. Salam olahraga Jaya. Baik Bung Heri, jadi memang benar tahun 2025 merupakan pertaruhan keberadaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang tadinya bergabung dengan Dinas Pendidikan. Itu yang pertama. Kedua, memang sejak 2013 sampai 2025 ada jeda waktu kurang lebih sekitar 12 tahun. Memang seharusnya kalau hitung-hitungan normal itu 10 tahun. Nah, karena kemarin ada pandemi COVID. Betul, pandemi. Dan ada PON yang bersamaan sehingga ada selisih 2 tahun. Tetapi yang ingin saya sampaikan bukan selisih waktu ini, tetapi kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan Bung Heri, apa yang sudah kemudian berkembang di Gunung Kidul selama kurun waktu 1 dekade lebih itu. Ya, apa saja yang sekarang dulu kita sering dianggap sebagai underdog, baik dari sarana prasarananya, atletnya maupun yang lain sebagainya. Tapi kemudian di periode 2019 kemarin kita bisa membuktikan di kurun waktu hampir 9 tahun kita bisa lepas dari juru kunci. Porda ke-16 2022 ketika itu di Sleman, betul. Nah, ini kemudian kesiapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah? Yang pertama, pasti kita harus berbeda dong dengan 2003. Kita harus siapkan sarana prasarana agar 50% lebih, atau bahkan mungkin kalau memungkinkan, kalau kemauan saya sih semuanya bisa dilaksanakan di Gunung Kidul. Venue-nya di Gunung Kidul. Semua pertandingan di Gunung Kidul. Itu salah satu tolok ukur bahwa kita memang mampu menjadi tuan rumah yang baik, bisa menyelenggarakan semuanya di sini. Tapi memang ada keterbatasan-keterbatasan yang kita tidak
belum ada dan tidak bisa kita adakan dalam waktu singkat. Seperti venue golf. Golf itu kan butuh venue yang tidak sembarangan, jadi butuh venue khusus. Kemudian venue Dayung. kuda, Kuda ya, betul. dayung, kan. Tapi untungnya berkuda tahun besok nggak dimainkan nih. Oh iya, kayak dimainkan. Oh iya, jadi nggak jadi. Karena tidak lolos di entry by Nambu informasinya gitu. dari teman-teman EBN itu. Itulah. Kemudian apa yang kemudian kami siapkan di Sarpras ini? Kami sudah mulai bergerak sejak Porda 2022 selesai. Kami sudah merancang apa-apa saja, kita petakan, tentunya bersama dengan KONI dan juga KONI DIY. Kita sudah merancang apa saja loh yang perlu kita benahi di kurun waktu sebagai tuan rumah. Begitu bendera estafet tuan rumah itu diserahkan pada saat penutupan Porda di Sleman, saya sudah mulai berpikir bagaimana kita kemudian memetakan venue-venue mana yang nanti akan kita persiapkan sebagai venue Porda tahun 2020. Ya. Dan sejak itulah kemudian kami berbenah. Ada lapangan voli pasir, kemudian ada lapangan tenis, kemudian ada lapangan petang bola. Kemudian ada Stadion Handayani, ini yang alhamdulillah berkat kebijakan yang didukung oleh semuanya, baik legislatif, eksekutif, dan kebijakan Bapak Bupati tentunya, stadion kita yang sejak mungkin kurang lebih 12 tahun belum pernah tersentuh. Ya, sebelum tuan rumah Porda waktu itu. Saya masih ingat waktu ketika di PSSI menjadi panitia lokal waktu itu bersama dengan teman-teman Asprop. Laga final harus kemudian ya bahasa sekarang nahu air gitu Pak. Penutupan kemudian geser. Ya sekarang udah dibangun Pak ya? Sekarang sudah mulai dibangun. Saya merancang sejak mulai 2023. Perencanaannya, kemudian 2024 ini kita bangun, kemudian kita siapkan untuk venue atletik atau lintasan atletik. Kita buat menjadi tidak gravel tanah lagi, tapi sudah menjadi gravel sintetis, meskipun ya ekspektasi teman-teman mungkin seperti di Mandala. Tapi kita lihat anggaran dan berapa sih Pak Kadis anggarannya? Anggarannya kita anggaran yang ditetapkan untuk rehab berat, istilahnya rehab berat Stadion Handayani itu sekitar 7,3. Tetapi kemudian ditenderkan, karena tender kan ini proses tender terbuka, ada yang menawar 5,8 itu untuk rehab lintasan lari. Kemudian lapangan rumputnya kita ganti lapangan biar nanti bisa untuk laga partai sepak bola itu semuanya harus di Gunung Kidul. Jadi kalau contoh rumputnya mungkin di Jogja itu di GIS dan di UNY, tapi yang di Wates. Itu lumayan berarti ya? Ya. Mudah-mudahan nanti kalau lapangan rumputnya kami bisa istilahnya memberikan ekspektasi teman-teman sepak bola itu terpenuhi lah. Tapi kalau yang atletik ini karena memang butuh biaya besar. Kalau dihitung pakai gravel yang sama seperti yang di UNY standar itu ya uangnya habisnya untuk lintasan itu. Padahal harus membenahi rumput, lintasan, kemudian juga istilahnya simetrisasi atau membuat tribun tertutup itu simetris dan juga tribun VIP. Kalau dulu kan yang sisi utara lebih panjang. Betul. Kami merasakan ketika main bola di sana itu. Jadi penontonnya lebih berat di sisi utara gitu kan. Kalau orang Jawa kan junjing ngalor. Nah sekarang itu kemudian disimetrikan, disamakan. Panjangnya sama, kapasitas penonton kiri kanannya sama. Kemudian dulu kalau pemain jangkung itu harus nunduk di bawah itu. Di bawah tribun. Nah itu kita rehab, kita potong yang pendek itu kita tinggikan, kemudian di bawah kita bikinkan ruang ganti yang
standar. Ya, standar sesuai dengan budget tentu saja. Standar FIFA gitu. Iya, bukan standar FIFA. Kalau standar FIFA budgetnya beda lagi. Itu kemudian ada tribun VIP. Tribun VIP. Yang nanti khusus untuk itu kurang lebih Jadi tiga pekerjaan utama inti ya. Belum fasadnya, fasad depan kita rubah agar lebih menarik lagi. Ada sebuah tampilan yang berubah. Iya, tampilan. Teman-teman mungkin sudah penasaran seperti apa besok Stadion Gelora Handayani Gunung Kidul. Dan itu akan digunakan sebagai venue opening, Opening Ya. maupun closing. ataupun closing ceremony ya. Atau nanti kita kan punya taman budaya juga, Ya. mungkin closing bisa di sana. Tapi kalau opening saya kira ya kita manfaatkan. Karena masyarakat harus kemudian bisa tertampung untuk melihat secara langsung. Karena kapasitas stadion ini kan kurang lebih sekitar kalau yang dengan tribun terbuka itu ya sekitar 5.000. Stadion Gelora Handayani Gunung Kidul yang direhab. Kemudian tadi selain itu juga ada lapangan tenis, kemudian pasir, kemudian ada lapangan sepatu roda. sepatu roda. Juga kita istilahnya kita memanfaatkan lahan parkir, kemudian kita perhalus untuk lintasannya agar standar untuk sepatu roda. Artinya Pak Adis berarti Porda itu memang sudah betul-betul disiapkan dari sisi venue. Betul. Tapi kita juga paham betul bahwa venue yang ada di tingkat masyarakat ini, yang ada di tingkat Kabupaten Gunung Kidul maksud kami, ini juga belum tentu bisa menampung seluruh pertandingan yang akan ditandingkan. 47 cabang olahraga, kemudian kalau nggak salah 549 atau berapa nomor yang akan dipertandingkan. Nah, ada nggak kemungkinan venue-venue yang nanti juga selain miliknya pemerintah kabupaten, mungkin di desa atau swasta yang itu kemudian menjadi venue di Porda besok? Tentu ada. Jadi kita akui kita itu di wilayah DIY mungkin saingan kita hanya Kulon Progo. Persaingan apa ini? Persaingan yang paling tidak punya sarana prasarana memadai. Tapi sekarang mungkin Gunung Kidul tertinggal karena mereka punya UNY. UNY di sana. Nah, kita juga punya UNY yang di Semanung. Ya, kita berharap berarti UNY ada sudah impact. Ya, ada dampaknya juga selain untuk pendidikan, ini untuk olahraga. Di sana juga ada lapangan tenis, juga lapangan mini soccer, kemudian basket outdoor, basket indoor juga bisa. Nah, mungkin nanti kita harapkan di UNY juga bisa kita kerjasamakan. Yang di desa ada beberapa venue di desa yang juga bisa dikerjakan seperti di Banaran, ya, betul. Layan itu ada sedang membuat gor, kemudian ada swasta juga di Sereratu. Kita kemarin sudah lihat ada 6 lane bulu tangkis. Itu rencana untuk nanti venue bulu tangkis, dan kemarin dari Pemda juga sudah melakukan uji coba dan melihat standar masuk. Berarti pemetaannya sudah dilakukan, kemudian tinggal hanya menunggu semacam evaluasi, verifikasi ya, masing-masing Pemda dari Pemda di setiap cabur masing-masing. Kita juga masih punya gedung kesenian, kita punya gor, itu kan juga nanti bisa dimanfaatkan untuk bela diri, kemudian juga nanti basket itu juga bisa digunakan. Ya. Venue artinya memang sudah disiapkan, dan kita berharap tahun 2024 ini sebagian sudah siap untuk digunakan, sehingga ketika ada verifikasi dari cabur Pemda ini sudah kemudian bisa untuk menentukan layak dan tidaknya. Nah, kita dari venue kemudian bergeser terkait kesiapan yang lain, seperti halnya kemudian panitia pelaksana, ya, karena tentu kita sebagai tuan rumah ini kan banyak elemen yang dilibatkan. Tak mungkin Dispora bisa bekerja secara sendiri itu kan, karena semua pasti akan terlibat, dari bagaimana dinas kesehatan yang mensupport terkait dengan kesehatan yang kemudian keamanan dan lain sebagainya. Sejauh ini kesiapan itu sudah dilakukan sampai mana terkait dengan kepanitiaan? Ya. Jadi untuk kepanitiaan, jadi di tahun 2023 ini sembari kami menyiapkan venue, kami juga 2024 itu kita beberapa kali sudah melakukan rapat. Mungkin hampir setiap bulan
3 bulan kita lihat progres kita seperti apa untuk persiapan termasuk tadi kepanitiaan. Ya. Kepanitiaan saat ini SK untuk kepanitiaan itu sudah masuk ke bagian hukum, sudah melakukan dikoreksi, kemudian sudah kita buatkan nota dinas. Mungkin saat ini sudah di meja Pak Bupati, sedang dipelajari untuk kemudian nanti kalau sudah ditandatangani berarti SK tim ini nanti akan menjadi tim pelaksana Porda. Tim pelaksana program yang akan merancang dari proses awal. Kita libatkan semuanya dari Forkopimda, kita libatkan, kemudian ONI tentu saja, kemudian jangan lupa itu juga kita nanti sekaligus dengan NPC juga masuk di dalamnya karena kita Porda sekaligus National Paralympic Committee. Itu nanti juga masuk di situ. Jadi sekaligus nah nanti biasanya setelah Porda selesai langsung dilanjut dengan Peparda. Kan gini Pak Adis, tahapan itu juga kemudian kita rasakan betul kemarin setelah KONI bersama dengan Dinas Kebudayaan bersama-sama menyelenggarakan lomba jingle logo dan jingle logo, maskot dan jingle. Lumayan hadiahnya. Dan targetnya di tanggal 20 ini selesai, kemudian di launching berarti untuk panitia berarti harapannya kemudian ini kan seharusnya selesai juga di akhir Desember ini. Akhir Desember ini kan bilang. Dan tadi tahapan-tahapan yang ada di KONI DIY kita juga akan melakukan di tahun ini. Itu untuk launching logo dan jingle. Dan itu informasinya juga akan dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul. Oke. Artinya apa yang ditunggu oleh insan olahraga Gunung Kidul kayaknya sudah terjawab. Kemudian kepanitiaan target kemudian di tahun ini sebelum proses ganti tahun. Kemudian terkait dengan kelibatan tentunya dari masing-masing OPD ya, termasuk juga masing-masing cabur, kemudian juga insan olahraga di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, sekarang timeline-nya, tahapan-tahapan menuju tuan rumah Porda. Tentunya juga harus ada beberapa event yang juga mengikuti sebagai apa? Bagian dari publikasi bahwa Gunung Kidul sudah siap menyambut kan olahraga daerah. Sudahkah ada timeline atau masih menunggu terbentuknya panitia Porda besok ini? Jadi untuk timeline memang sudah kita rancang, tetapi nanti penetapannya kita menunggu kepanitiaan ini jadi. Jadi setelah mendapatkan persetujuan, kemudian di SK-kan menjadi SK Bupati. Nah nanti awal rapat pertama, nanti salah satu poin penting yang kita bahas itu adalah terkait dengan timeline tadi. Jingle sudah ada, kemudian logo juga sudah ada. Ini kan perlu kita sosialisasikan, meskipun waktunya masih 9 bulan mungkin dari Januari, 8 bulan ya, September 9 bulan September. Tapi kan kita perlu kemudian ini menggelorakan kepada masyarakat agar masyarakat itu care bahwa kita ini mau jadi tuan rumah. Seperti yang kemarin sudah kita laksanakan pada saat Gunung Kidul City Run and Walk. Itu salah satu juga tahapan untuk sosialisasi. Itu bentuk semacam soft launching mungkin lah, soft launching untuk kemudian menyadarkan atau memberitahukan kepada masyarakat bahwa kita ini akan menjadi tuan rumah Porda. Nah, kita harus siap-siap karena tidak hanya kami atau KONI yang harus siap-siap, masyarakat juga harus siap-siap jadi tuan rumah. Karena nanti akan mungkin ribuan insan olahraga yang akan ke Gunung Kidul. Ini kan butuh akomodasi, butuh transportasi, butuh konsumsi dan lain sebagainya. Ini kan yang menyediakan kan berarti kan langsung kemudian menggerakkan sektor perekonomian. Jadi olahraga itu tidak hanya secara fisik orang olahraga, tetapi ikutannya ini loh, multiplier efeknya ini juga harus dampaknya kemudian juga dirasakan oleh masyarakat. Dan informasinya juga ada sekitar 3.000 lebih atlet. Ini belum official ya. Belum kemudian nanti tim yang mendampingi gitu kan. Sehingga ya mungkin 5.000 nanti. Nah, kurang lebih kan kita hitung-hitungan kan di Kabupaten Gunung Kidul selama 1 pekan, selama 1 minggu. Nah, konsep terkait dengan opening sudah ada atau belum? Opening kita memang secara matang kita belum apa istilahnya gambaran secara matang memang belum, tapi sudah ada konsepnya.
Yang pertama mungkin akan juga ada konsep karena kita itu di apa istilahnya, kita punya pantai yang panjang, tapi ada mungkin sedikit kegiatan yang ada di pantai. Oh, iya, menunjukkan sebagai spot turismenya. Iya, spot turismenya. Tapi yang utama tetap nanti di stadion. Tapi sebelum itu pasti nanti kita seperti yang kabupaten kota yang lain, kita ada semacam gala dinner lah. Gala dinner kalau tidak di TBG atau nanti di di Pemda. Kemudian setelah itu ada semacam tadi, ada seremonial terbatas yang spot tourism yang di pantai, tetapi tetap main atau utama launchingnya, karena kita menampung sekian ribu atlet, official, tamu undangan, nggak mungkin kan kita akan seluruh opening dilaksanakan di pantai, karena tidak memungkinkan. Atau mungkin besok ini yang launching maskot, logo jingle itu kan terbatas. Sekaligus instrumen juga ada launching dress code, gitu kan, jaket, desain. Itu bisa itu launching itu nanti bisa kita laksanakan mungkin di pinggir pantai sambil kita memperkenalkan pariwisata Gunung Kidul yang memang saat ini basisnya berada di pantai seperti itu. Artinya tahapan-tahapan itu sudah ada, hanya kemudian tinggal menunggu pengesahan kepanitiaan, karena nanti juga menjadi bagian dari itu sih masing-masing panitia yang melekat di kepanitiaan Porda. Target kami paling lambat Februari itu sudah matang. Kami tetap membenahi di 2025 ini beberapa venue untuk penyempurnaan. Matang seluruh venue. Untuk yang konsep tadi. Konsep tahapan itu maksimal itu Februari sudah harus clear. Karena setelah itu kan kita melaksanakan tahap-tahap sembari kami terus memperbaiki, menyempurnakan venue-venue yang nanti akan kita gunakan. Karena tantangan nih Pak Kadis, Gunung Kidul 18 Kapanewon, daerahnya yang lebih besar ketimbang daerah lain keluasannya, gitu kan. Kemudian letak geografisnya juga tidak bisa mengumpul dalam satu lokasi masyarakatnya itu kan. Sementara kemarin tuan rumah Porda 16 di tahun 2022 itu kan Sleman. Euforianya begitu luar biasa. Targetnya mungkin seperti itu. Ini gambaran mungkin jadi sampaikan kepada insya olahraga di Gunung Kidul, bocoran nih konsep sukses penyelenggaraan itu kan juga akan tergambar dari openingnya dan closingnya. Mungkin akan lebih heboh daripada Sleman. Sleman kan kemarin kotak kan bilang tamunya. Besok mungkin Jamrut atau Diwa. Kalau konsepnya pasti kami tidak ingin kalah dengan Sleman dong. Nggak ingin kalah ya. Nggak ingin kalah. Tapi mungkin akan kita lihat segmennya juga, segmen masyarakat banyak tentang untuk talentnya. Kalau untuk konsepnya saya kira hampir sama lah. Nanti ada parade atau defile kontingen, kemudian ada penyalaan obor, api Porda. Konsep ini apakah juga akan ada semacam pawai obor yang melibatkan atau bahkan mungkin melewati seluruh Kapanewon di Kabupaten Gunung Kidul? Bisa jadi. Sebenarnya kita lihat saat di Sleman kemarin. Tapi akan kita lihat juga. Jadi ketika nanti keliling kan beda. Sleman kan kelilingnya paling setengah jam selesai misalnya kan. Kalau kita keliling itu bisa lumayan hari nanti, setengah nanti hari. Harus kemudian cari teman-teman. Tapi konsep bagus itu. Nanti bisa estafet. Kapanewon sendiri-sendiri kan punya kita dari Patok ya kan, dari Sleman kemudian ke Patok, naik kemudian sendiri, ke Playen Yuna Selatan gitu. Kemudian di akhir nanti di Wonosari sebagai pusatnya penyelenggaraan event. Artinya Pak Kadis bahwa bicara tentang venue Kabupaten Gunung Kidul, pemerintah betul-betul berbenah untuk menyiapkan hal itu, dan tidak tanggung-tanggung tadi terkait dengan kesiapan dalam renovasi stadion, kemudian beberapa venue yang memang menjadi ranah
miliknya pemerintah, kemudian juga keterlibatan pemerintah desa, Desa, di situ swasta, ini, dan juga keterlibatan di sektor-sektor swasta yang memang bergerak di bidang olahraga ya, fasilitas tempatnya. Kemudian juga terkait dengan timeline-nya tadi sudah ada, hanya kemudian menunggu ya. untuk kepanitiaan disahkan dan target itu akan dilaksanakan atau harapannya kemudian kepanitiaan itu sudah terbentuk disahkan di akhir tahun ini ya. Dan ini sudah di meja Pak Bupati. Ya. Nah, menyambut tahun baru 2025 mungkin ada satu program yang khusus untuk memulai tahapan Road to Porda ini yang dilaksanakan dinas. Mungkin ada beberapa event yang biasanya dilaksanakan di bulan Oktober atau di bulan September momentum Ornas mungkin digeser di awal-awal bulan ini, tahun ini. Ada nggak Pak Hadis? Kami memiliki beberapa event memang seperti event lari 5K maupun yang 10K. Biasanya itu untuk Hari Pendidikan maupun Haornas. Tapi Haornas ini kan bersama dengan Porda. Kemungkinan bisa juga nanti kita event salah satu event itu kita tempatkan di depan untuk salah satunya juga untuk tadi bentuk bahwa sosialisasi ke masyarakat untuk kesiapan kita sebagai tuan rumah Porda. Karena kemarin Pak Hadis saat Gunung Kidul Sitiran ya, itu kan antusiasnya luar biasa masyarakatnya. Kemudian beberapa pelari tingkat nasional juga ikut berpartisipasi. Ketika itu kemudian dari mana? Dari Solok itu Pak. Karena ini luar biasa kan, lumayan itu kan bagi mereka. Kalau dilaksanakan di awal tahun juga menjadi satu spirit yang mungkin berbeda. 2025 memulai untuk persiapan Porda. Ya, tidak terasa Pak Hadis, ya pembicaraan kita terkait dengan Porda ini sudah jelas sehingga insan olahraga khususnya Kabupaten Gunung Kidul berkaitan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan Porda yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul sudah sangat jelas, sehingga harapannya di akhir tahun ini ya berkaitan dengan kepanitiaan, kemudian di awal tahun bagian dari roadmap itu betul-betul kemudian kita rasakan. Tentunya kita akan banyak berbincang-bincang di akhir-akhir tahun ini untuk terus menyemangati kita dan juga mengingatkan kita sebagai insan olahraga di Kabupaten Gunung Kidul. Ya, Dinas Kepemudaan Olahraga sebagai leading sektor, tuan rumah, kemudian KONI, dan bersama dengan teman-teman cabur yang akan menjadi kontingen tolak ukur prestasi kan. Nah, tapi tidak hari ini bincang kita terkait dengan prestasi. Disimpan dulu. Ada berapa target yang kemudian dibebankan oleh KONI, disimpan dulu Pak Hadis. Tapi terima kasih malam hari ini sudah banyak yang telah disampaikan sebagai informasi bagian dari tahapan pelaksanaan Porda ke-17 di tahun 2025 besok. Terima kasih Pak Hadis atas perbincangannya di hari ini. Kita akan ketemu lagi berkaitan dengan bagian roadmap Porda. Nah, mungkin nanti saya tertarik tadi ya Gunung Kidul Sitiran dilaksanakan di awal. Tapi besok aja. Ya, kita simpan. Teman-teman ini penasaran. Iya, teman-teman ini penasaran. Itulah perbincangan kita dengan Kadis Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul berkaitan dengan roadmap Porda di Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.